Hai semua, ketemu lagi di channel Tes Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu fluida dinamis. Oke, bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silakan subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga yaitu asas Bernoulli. Bunyi asas Bernoulli adalah pada pipa mendatar atau horizontal, maka tekanan terbesar terletak pada bagian yang memiliki kecepatan terkecil dan tekanan terkecil akan terletak pada bagian yang memiliki kecepatan terbesar. Nah, dari sana bisa kita simpulkan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan, atau bisa ditulis P berbanding terbalik dengan kecepatan. Nah, misalkan di suatu soal kalian disediakan gambar seperti ini misalnya. Ada 3 buah pipa, pipa A dan pipa B dan pipa C yang terletak pada bagian seperti ini. Nah, ditanya misalnya, di manakah air atau tekanan yang terbesar? Di manakah air yang paling tinggi naiknya? Atau di manakah tempat yang memiliki bagian yang memiliki tekanan terbesar? Nah, caranya adalah kalian melihat dulu hubungan antara P dengan V. Tekanan itu adalah berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin kecil kecepatan, maka tekanan akan semakin besar. Semakin besar kecepatan, maka tekanan akan semakin kecil. Nah, untuk melihat di mana yang memiliki bagian dengan kecepatan terkecil atau terbesar, kalian bisa lihat dari rumus debit yang tadi. Kita sudah membahas bahwa debit itu adalah A dikali V. Atau kalau kamu mau menjadikan A sama dengan, maka akan ditulis Q dibagi V. Apa artinya kalau ada rumus seperti ini? Artinya A berbanding terbalik dengan kecepatan. Ya. Kalau V-nya kecil, maka A-nya besar. Kalau V-nya besar, maka A-nya kecil. Berarti A berbanding terbalik dengan kecepatan. Nah, sekarang kita lihat di sini. A berada dengan luas permukaan yang segede ini. B lebih kecil, jadi ini adalah luas permukaan dari A. Ini adalah luas permukaan dari B. Ini adalah luas permukaan dari C. Mana yang terbesar luas permukaannya? Ini adalah A1, ini adalah A2. Kita misalkan ini adalah A. Oke, kita sebut AA, AB, ini AC, luas permukaan. Kelihatan bahwa AA lebih besar dari AB, lebih besar dari AC. Apa artinya? Kalau A-nya besar, maka V-nya kecil. Berarti VA lebih kecil dari VB, lebih kecil dari VC. Sepakat ya? Oke, kalau sudah tahu V-nya kecil, maka kita lihat sekarang hubungan V dengan P. V berbanding terbalik juga dengan P, dengan tekanan. Berarti kalau VA paling kecil, maka tekanan di A paling besar. Lebih besar dari PB, lebih besar dari PC. Sepakat ya? Sehingga di manakah air akan paling tinggi naiknya, maka air akan naik di A, karena di A tekanannya paling besar. Jadi mungkin naik setinggi ini, kemudian di B-nya lebih di bawah lagi, di C-nya yang paling naiknya paling sedikit. Yang keempat, hukum Bernoulli. Bunyi dari hukum Bernoulli adalah jumlah tekanan, energi potensial per satuan volume, dan energi kinetik per satuan volume adalah konstan. Jadi kalau kita lihat di gambar seperti ini, jadi fluida melewati 2 buah luas permukaan. Di sini dengan luas permukaan A1, V-nya adalah V1 dan tekanannya adalah P1. Di posisi kedua, luas permukaannya A2 dengan kecepatan V2, tekanan P2. Dan tinggi di sini adalah tingginya H1, di posisi 2 tingginya kita umpamakan dengan H2. Maka kalau rumus dari hukum Bernoulli ini kita jadikan secara fisika, maka akan menjadi jumlah tekanan tadi dilambangkan dengan P. Berarti jumlah, berarti ada penjumlahan, tekanan ditambah energi potensial per satuan volume, berarti EP per volume, ditambah energi kinetik per satuan volume, berarti EK per volume sama dengan konstan. Oke, dari sana kita uraikan. P ditambah, rumus EP masih ingat?
EP itu adalah M kali G dikali H per volume. Ditambah EK. Masih ingat rumus EK? EK dirumuskan setengah dikali M dikali V kuadrat per volume sama dengan konstan. Oke, dari sini kita melihat ada M per V di sini. M per V itu besaran apa? Baru waktu ini kita bahas. Massa per volume itu adalah massa jenis yang dilambangkan dengan rho. Di sini juga ada M per V. Itu adalah rho. Sehingga rumus ini kalau kita uraikan lagi akan menjadi P ditambah rho dikali G kali H ditambah setengah dikali rho dikali V kuadrat sama dengan konstan. Inilah persamaan dari hukum Bernoulli. Atau kalau kamu mau uraikan, karena di sini misalkan ada dua posisi 1 dan posisi 2, maka rumus ini akan kita uraikan menjadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho-nya tidak mungkin rho 1 dan rho 2 ya, karena ini adalah fluida yang sama dengan massa jenis yang pasti sama. Sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat. Jadi rumus itu akan diuraikan seperti ini. Pada hukum Bernoulli berlaku dua hal. Yang pertama, untuk fluida diam, artinya V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Dan untuk fluida bergerak, artinya H1 sama dengan H2 bisa kita tulis dengan H. Oke, kita uraikan satu-satu ya. Sehingga untuk fluida diam maka akan berlaku. Kita turunkan dulu dari persamaan umum dari hukum Bernoulli. P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan 0, ini otomatis akan menghasilkan 0 dan di sini juga otomatis akan menghasilkan 0 karena dikali 0. Sehingga akan menjadi P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Ini 2. Sehingga P1 min P2 sama dengan, ini dibawa ke kiri berarti rho GH1 kita gabung dengan rho GH2 dibawa ke kanan menjadi min. Rho GH2 dikurangi rho GH1. Sehingga P1 min P2 sama dengan, ini sama-sama ada rho kali G, kita keluarkan di luar, kali H2 min H1. Ini rumus yang berlaku jika kecepatannya sama dengan 0. Kemudian, untuk fluida yang bergerak itu adalah fluida dengan ketinggian yang sama. Oke, kita turunkan lagi rumus hukum Bernoulli-nya. P1 plus rho GH1, H1 sama dengan H2 kita tulis dengan H tadi, berarti rho GH plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2, rho GH karena H2 nya sama dengan H plus setengah rho V2 kuadrat. Oke, kita bawa ke kiri P2. P1 min P2 sama dengan, nah, rho GH ini kita bawa ke kanan, setengah rho V1 kuadrat juga kita bawa ke kanan. Sehingga karena di sini ada rho GH, di sini ada rho GH yang dibawa ke kanan menjadi min rho GH, maka dia akan menjadi 0. Oke, ini akan hilang. Sehingga di sini cuma tersisa rho setengah rho V2 kuadrat, ini dibawa ke kanan menjadi min setengah rho V1 kuadrat. Sehingga P1 min P2 sama dengan setengah rho-nya kita keluarkan kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Inilah persamaan jika fluida tersebut memiliki ketinggian yang sama atau ketinggiannya sama juga dengan 0. Keterangan P adalah tekanan, satuannya Pascal. Kemudian M itu massa, satuan kilogram. H ketinggian, satuannya meter. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon untuk V kecil. V besar itu adalah volume, satuannya meter kubik.
Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. EP adalah energi potensial, satuannya joule. Dan EK adalah energi kinetik, satuannya joule. Materi kelima adalah daya oleh debit fluida. Misalkan ada air terjun setinggi H. Untuk mencari berapakah daya dari tenaga air terjun yang mengalir ini, maka kita turunkan dari rumus daya. Masih ingat? Daya adalah usaha atau energi per waktu. Mungkin ini kalian masih ingat. W itu adalah usaha atau energi. Karena air terjun ini memiliki ketinggian, berarti dalam hal itu, usaha itu adalah sama dengan energi potensial dari air terjun dibagi waktu. Kita uraikan. Bagaimana rumus daya oleh yang apakah ada hubungan dengan debit fluida, ya? P sama dengan rumus EP tadi adalah M dikali G dikali H per T. Kemudian kita uraikan lagi. P sama dengan massa. Massa itu adalah, kalau kita uraikan dari massa jenis adalah massa per volume. Berarti massa adalah massa jenis dikali volume. Kita ganti massa ini dengan rumus Rho kali V, sehingga akan menjadi Rho dikali V dikali G dikali H per T. Dari sini kita akan melihat ada V volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu itu adalah debit. Sehingga rumus ini bisa kita tulis P sama dengan Rho dikali Q dikali G dikali H. Atau untuk lebih mempermudah kita mengingatnya, kita ingat saja tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis kan rumusnya Rho GH, tapi sekarang tinggal dikali dengan debit. Itulah rumus daya air terjun. Nah, air terjun ini digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Biasanya menggunakan generator listrik. Kalau tekanan daya oleh air itu rumusnya Rho GH kali Q. Kalau daya dari generator listrik itu dirumuskan, tinggal ditambah di sini lambang ini, dibaca Nu. Nu dikali Rho GH dikali Q. Nu ini adalah efisiensi dengan satuan persen. Jadi ada dua rumus daya, daya oleh air dan daya oleh listrik. Kalau daya oleh air tidak isi Nu, ini dibaca Nu. Kalau daya oleh listrik berisi Nu. Nah, di mana digunakan? Kalau kalian bingung, nanti di soal akan diceritakan itu adalah listrik atau air. Air terjun setinggi 10 meter dengan debit 50 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika daya keluaran listrik 1,25 kW, berapakah efisiensinya? Oke, kita tulis. Diketahui setinggi 10 meter, berarti yang diketahui adalah H sama dengan 10 meter. Dengan debit, berarti yang diketahui adalah Q sama dengan 50 meter kubik per sekon. Kemudian, jika daya keluaran, berarti diketahui daya P sama dengan 1,25 kW. Kita jadikan watt, karena daya itu satuannya dalam watt. Sama dengan dari kilometer ke meter, berarti dari kilowatt ke watt itu turunnya 3 kali. Sehingga ini kalau dikali 1000 akan menjadi 1250 watt. Kemudian ditanya, berapakah efisiensinya? Jadi kita memakai rumus P sama dengan Nu kali Rho GH dikali debit, dikali Q. Oke, karena yang ditanya adalah Nu, berarti Nu sama dengan, ini kita geser biar bergabung dengan P. Karena semula perkalian, maka akan menjadi pembagian. P per Rho GH dikali Q. Oke, kita lihat sekarang sama dengan 1250 dibagi. Rho-nya berapa? Lihat, itu adalah air. Air, kalian sudah tahu bahwa massa jenis air adalah 1000. Dikali G juga sudah tahu itu besarnya 10. H-nya berapa? H di sana sebesar 10. Kali Q-nya berapa? Q-nya sudah diketahui di soal sebesar 50. Sehingga
Nu sama dengan 1250 per, ini kalau dikalikan akan menjadi 5 kali 10 pangkat 6. 1250 dibagi 5 berarti sama dengan 1250 dibagi 5. Oh ya, jangan lupa bahwa efisiensi itu satuannya dalam persen, sehingga ini pasti akan dikali 100% untuk mencari efisiensi, ya. Sehingga setelah dibagi, 1250 dibagi 5 adalah 250 kali 10 pangkat 6 dibawa naik per menjadi min 6 dikali 100%. Ingat, efisiensi satuannya dalam persen. Sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3. 250 dikali 10 pangkat min 6 dikali 100. Jadi 25 kali 10 pangkat min 3 persen. Jadi 100-nya sudah kita kalikan. Sehingga ini artinya 25 dikali 10 pangkat min 3 sama artinya dengan 25 dibagi 1000. 25 dibagi 1000 adalah 0,025%. Sehingga efisiensinya 0,025%. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang fluida dinamis. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Sampai jumpa.